Nah, terus setelah diajak itu kayak orang linglung, Bah. Si katanya itu kena hipnotis atau gendam. Doa-doa seperti itu bisa menangkal energi gendam itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya dan sahabat saya Bah Sutris. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Tempat Keramat Channel. Nah, gini Bah, kita ada masalah baru nih Bah. Nah, kemarin tuh ceritanya Bah ya. Ceritanya itu ada mertuanya temen Bah. Tuh gini Bah ceritanya. Mertuanya temen itu beliaunya itu tiba-tiba didatangi seorang wanita. Nah, seorang wanita itu bagus pakai jilbab. Terus setelah itu diajak salaman. Padahal di rumah itu juga ada mertua laki. Nah, juga ada mertua perempuannya dan juga ada cucu atau anaknya sahabat saya, Pak. Teman saya itu. Nah, setelah diajak salaman, katanya diajak kemana gitu, Bah. Terus akhirnya yang laki itu juga ngomong aja karena tahu bahwa anaknya ini namanya ini tahu. Nah, terus setelah diajak itu kayak orang linglung, Bah. Si mertua perempuan itu diajak keluar dengan alasan tertentu. Itu seperti linglung, Bah. Dan katanya itu kena hipnotis atau gendam. Sebetulnya apa sih Bah hipnotis dan gendam itu? Hipnotis atau gendam kalau dalam ilmu Jawa itu kategori pengasihan, Mas. Pengasihan. Ilmu pengasihan. Iya. Tapi kalau gendam itu lebih terdefinisi untuk hal-hal yang jahat, kejahatan biasanya seperti itu. Berarti memang ada ilmu semacam itu Bah ya? Ada. Oh, ada ya? Iya. Nah, kalau untuk itu berarti untuk definisi gendam itu sama juga seperti hipnotis Bah ya? Iya, kalau sama. Hipnotis kan dengan kata-kata kita pengaruhi apa? Pikiran. Iya. Kalau gendam itu apa juga dengan kata-kata atau dengan mantra-mantra khusus Bah? Dengan mantra khusus sehingga itu menghasilkan energi yang ditujukan kepada seseorang supaya seseorang itu mengikuti kemauan orang tersebut. Oh ya, berarti kalau begitu gendam itu sebetulnya pengasihan, tapi biasanya digunakan untuk kejahatan. Tapi apa ada Bah gendam yang untuk kebaikan? Oh, banyak Mas. Kategori pengasihan itu banyak sekali. Pertama kita jangan mempersempit arti suatu pengasihan. Iya betul. Karena orang itu pengasihan itu bisa untuk sarana keselamatan bisa, untuk merukunkan suatu hubungan suami istri bisa. Terus misalnya ketika ada anak-anak yang bandel ataupun itu kita pakai energi pengasihan untuk supaya manut menurut kepada orang tua juga bisa. Biar patuh itu ya. Jadi semuanya itu tergantung dari orangnya juga. Berarti kalau dalam ini yang pernah saya lihat dan saya baca, juga lihat di YouTube Bang. Itu kan ada kalau boso kerennya sekarang hipnoterapi. Oh ya itu. Berarti gendam itu juga bisa untuk itu. Iya, itu yang dipergunakan untuk pengobatan biasanya. Untuk mensugesti seseorang melawan rasa sakit. Oh iya. Berarti kalau dalam Jawa juga ada gendam semacam itu? Ada. Iya. Ini teman-teman ternyata ada. Bagi teman-teman kalau ingin belajar nggak bisa di YouTube Bah ya. Iya, makanya kita langsung ya. Kita pun jangan mempersempit arti pengasihan yang bermacam, tinggal kita bagaimana mempergunakannya. Suatu contoh umpama ada seseorang yang berusaha mau bekerja, biasanya ya bekerja ke luar negeri atau lain. Kita juga biasanya kita pakai energi pengasihan. Pertama untuk keselamatan dia di mana dia mau bekerja. Yang kedua
karena bekerja itu ikut majikan umpamanya, bagaimana supaya majikan itu nanti bisa senang dan tidak jahat lah. Ya tidak jahat, nah, itu, itu ya. tujuannya kan hanya itu. Tapi kalau gendam itu lebih ke untuk kejahatan. Ya. Nah itu ternyata kalau gendam itu ke kejahatan, kalau pengasihan tuh bisa ke positif, kebanyakan ke positif, Pak. Ya, positif. Nah ini kalau ini kemarin kan itu teman saya kan tanya, terus bagaimana menangkal energi gendam atau energi ya pengasihan yang nggak bagus lah, Pak ya. Itu apakah ada ritualnya khusus atau ada doa-doa khusus, Pak? Secara umum kita bisa ya kita sebagai orang Islam, Muslim itu biasanya ada amalan-amalan, umpamanya kita setelah habis sholat itu kita baca-baca ayat-ayat yang untuk pagar keselamatan kita. Contohnya pakai surat Al-Falaq atau surat Anas 7 kali supaya membentengi diri kita dari energi-energi gendam atau energi negatif. Itu hanya khusus untuk gendam atau mungkin semua energi negatif, Pak? Itu bisa semua energi negatif secara umum. Terus ketika kita umpama gendam itu nanti kita mau, biasanya kan ada yang di jalan loh, Mas. Itu kalau mau berangkat kemana tujuan kita kan ya kita sebagai muslim diajarkan untuk berdoa. Nah, doa-doa seperti itu bisa menangkal energi gendam itu tadi. Oh ya. Nah ini kan ya, ini tadi sudah Abah jelaskan. Ini sekalian saya tanyakan, Bah ya. Nah, misalkan kita mau berpergian, itu doanya secara Islam itu bagaimana, Bah? Atau secara kejawen? Biasanya ketika kita mau berangkat dari rumah, itu kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus kita melangkah kaki kanan dulu. Oh iya, berarti sunnah Rasul itu, Pak. Kalau kita mau berpergian dengan tujuan baik, kita melangkah kaki kanan dulu. Kalau masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Itu kan sunnah Rasul. Dan doanya pun itu kayaknya doa di TPA juga diajarkan, Pak. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dan disambung lagi setiap habis sholat ngamalkan apa tadi, Pak? Surat Al-Falaq sampai Anas. Berarti yang Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Oh, itu berarti untuk menangkal energi-energi jahat atau energi sihir, Pak ya. Kalau dalam Islam namanya sihir. Karena energi yang jahat itu namanya dalam bahasa Arabnya bukan Islam, bahasa Arab ya, sihir. Itu berarti kita cukup mengamalkan seperti itu tadi Al-Falaq sama Anas 7 itu setiap sholat 7 kali. Setiap habis sholat itu 7 kali. Dan insya Allah kita terhindar dari hal-hal yang buruk atau energi-energi yang negatif yang mau merugikan kita. Gitu ya, Pak. Itu teman-teman, ternyata untuk untuk tolak balak atau pagar gendam itu kita cukup berdoa. Ya, misalkan kita nggak hafal, Pak, nggak hafal Anas atau Al-Falaq, kita bisa berdoa dengan bahasa Jawa gitu aja, Pak. Saya bisa. Memohon intinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, diberi keselamatan. Tapi insya Allah kalau Anas Al-Falaq banyak yang bisa ya. Insya Allah. Oke teman-teman, itu aja doa-doa atau wiritan atau tangkal sihir ya. Secara umum penangkal sihir dengan membaca Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali. Dan usahakan kalau kita berpergian membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah ilani atim. Itu tadi, Pak ya. Oke teman-teman, terima kasih, Pak ya, untuk wawasannya. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman pemirsa Tempat Keramat Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.